Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang cara mengaktifkan fungsi login dan logout pada aplikasi Siakat atau Sistem Informasi Akademik yang kita buat. Oke, kita langsung masuk di cara pembuatannya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah membuat file login dalam bentuk HTML dan CSS ya. Nah, seperti ini contohnya yang pernah kita buat, di mana ada 3 file. Yang pertama ada login.html, kemudian login.css untuk desain tampilan dari formnya itu sendiri, dan gambar logo Vicom yang kita tambahkan di form login. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian form login ini kita akan hubungkan dengan aplikasi akademik yang kita sudah buat di pertemuan sebelumnya. Ini kita close dulu. Kemudian 3 file ini kita copy. Kebetulan di sini saya menggunakan Windows 11. Dan kita masuk di partisi C. Kemudian kita masuk di folder SAM. Dan kita masuk di htdoc. Kemudian kita tinggal masuk di folder aplikasi akademik. Dan kita tinggal pastekan di sini ya. Selanjutnya kita masuk di sublime text-nya. Sublime text. Kemudian kita pilih file, lalu open folder. Kemudian pastikan kita memilih partisi C. Lalu kita pilih SAM dan htdoc. Kemudian kita pilih folder aplikasi akademik ya. Lalu kita pilih select folder. Nah, di sini sudah ada 3 file yang tadi kita kopikan, yakni ada login.html, kemudian ada login.css, dan ada logo Vicom ya. Nah, untuk di bagian login.html kita ubah menjadi login.php ya. Karena kita akan melakukan fungsi query yang mengambil data username dan password dari database ya. Karena kalau hanya HTML saja itu hanya untuk tampilan biasa saja. Namun karena kita di sini akan melakukan proses login, maka kita menggantinya dengan PHP. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi login.php ya. Kemudian kita beralih ke index.php agar pada saat kita membuka aplikasi akademik nanti dia akan mengarahkan ke login.php. Nah, di bagian index di sini kita tambahkan script. Kita berikan script yang disebut dengan season. Nah, di sini kita kasihkan PHP, lalu kita tab, kita enter ke bawah. Lalu di sini kita buat season start ya. Kita akan memulai season baru ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan kondisi. Kita pakai if saja. If jika kita tanda seru, tapi yang tidak, set. Jika dia tidak gagal ya, set itu gagal. Dan di sini kita buat variabel season dan kita akan panggil nama ID admin ya. Nanti kita akan tambahkan di database ya, admin di sini. Kemudian di sini kita tambahkan header ya. Lalu kita arahkan dia ke location login.php. Artinya di sini PHP season start kita akan mulai season. Jika tidak ada season yang mengambil data dari ID admin, maka dia akan arahkan ke login.php. Ya, jadi kalau kita belum melakukan proses login, dia akan otomatis mengarahkan ke login.php dulu untuk melakukan proses query ya. Untuk melakukan proses login, tentunya kita membutuhkan sebuah akun. Nah, akun ini biasanya digunakan pada akun admin ya. Nah, admin ini berada di dalam tabel database. Jika kita belum memiliki tabel admin, maka kita harus membuatnya dulu. Oke, kita langsung ke bagian phpMyAdmin di bagian database-nya. Untuk menambah tabel di database, pastikan SAM kita sudah aktif ya. Di mana ada Apache dan MySQL-nya di sini sudah terstart ya. Oke, kita minimize ini. Lalu kita pilih di tab baru, lalu kita tuliskan
localhost php myadmin ya. Kemudian kita enter. Nah, di database aplikasi akademik yang kita pernah buat, di sini kita klik, lalu kita tambahkan tabel baru ya. Nah, di sini nama tabelnya adalah tabel admin. Sebenarnya untuk pengguna dari sebuah aplikasi itu ada banyak user ya. Biasanya digunakan oleh admin, kemudian ada user, dan ada juga super admin ya. Namun di sini saya akan memberikan satu contoh saja, yakni tabel adminnya. Kemudian field yang perlu kita masukkan, yang pertama ada ID admin ya. Kemudian nama, yakni orang pengguna, yakni nama dari admin tersebut. Kemudian ada username. Kemudian ada password ya. Nah, username dan password inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam form login untuk melakukan proses query. Kemudian di sini kita ubah tipe datanya. Untuk ID admin tetap saja integer. Untuk nama kita pastikan varchar, username juga varchar, dan password juga varchar. Karena varchar di sini membaca karakter dan char, maka kita masukkan pada nilainya ya. Kita masukkan saja 35 dan 35. Nah, di sini indeksnya kita jadikan primary key di bagian admin ya. Lalu kita tambahkan auto increment. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita coba tambah data baru dulu ya. Kita tambah satu akun. Nah, di sini kita masukkan nama saja ya. Di sini admin saja. Lalu kita pilih kirim. Kita coba cek di struktur di bagian jelajah. Nah, di sini sudah ada satu akun ya, yakni Dedi, dan username-nya adalah admin dan passwordnya juga adalah admin ya. Kemudian kita kembali ke Sublime Text ya. Sublime Text di sini kita kembali ke login.php. Nah, di sini kita tambahkan fungsi required ya, agar pada saat data yang kita masukkan masih kosong, nanti kita akan diminta untuk memasukkan datanya. Kemudian di sini kita tambahkan bagian name. Untuk username kita tuliskan juga username. Pastikan data di sini sesuai dengan di database ya. Kemudian di sini ada password. Kita Ctrl S, lalu di sini di button kita tuliskan tipenya adalah submit, karena kita akan melakukan pengiriman data. Kemudian di bagian form kita tambahkan action. Kita akan menggunakan actionnya dari aksi login.php. Kemudian di sini kita tambahkan metode post ya, karena kita akan mengirimkan data. Nah, ketika tombol login kita klik, maka dia akan mengarahkan prosesnya ke aksi login.php melalui metode post ya, karena kita akan mengirimkan data yang kita kirim adalah username dan password ya. Nah, selanjutnya aksi login.php ini kita copy dan kita buat lagi file baru. Nah, di sini kita Ctrl S, lalu kita pastikan aksi login.php, pastikan dia berada di folder aplikasi akademik, lalu kita save ya. Nah, disinilah proses dari login yang kita buat. Nah, jika di bagian login.php masih seperti ini, artinya kita belum save ya. Kita Ctrl S dulu. Selanjutnya kita kembali ke aksi login.php. Nah, di sini kita tuliskan php loadup. Kita enter ya. Kemudian di sini kita tuliskan kodenya. Pertama kita include-kan dulu koneksi.php. Lalu di sini kita buat variabel username sama dengan di sini kita tambahkan metode post ya. Lalu kita panggil data dari username. Kemudian di sini kita titik koma ya. Kemudian di sini kita buat lagi satu variabel, yakni variabel password.
Oke, kita panggil method post juga. Di sini kita panggil data password. Oke, kita titik koma. Jangan lupa Ctrl S. Nah, di sini kita buat sebuah variabel lagi, variabel hasil. Kita akan menampung beberapa data. Di sini kita panggil mysqli query. Kemudian di sini kita titik koma di belakangnya. Ctrl S, lalu kita panggil, lalu kita buat variabel koneksi. Nah, di sini kita koma dulu. Nah, kita tuliskan perintah select ya. Kita akan memilih data dari tabel admin ya, tabel admin. Kita cek dulu apa nama tabelnya. Tabelnya adalah tbl admin ya, pastikan sama persis tulisannya yang ada di database kita. Kita akan memilih dari tabel admin, di mana yang kita pilih adalah berdasarkan where pertama username ya, berdasarkan username sama dengan kita kutip 1, kita panggil variabel username, dan kemudian di sini password terus sama dengan kutip 1, lalu kita panggil variabel password ya, ini kita pilih, kita paste di sini variabel password. Kemudian di sini kita enter ke bawah, kita buat lagi variabel row sama dengan mysqli fact array. Oke, di sini kita titik koma, kita panggil variabel hasil ya, kemudian kita Ctrl S, kemudian kita enter lagi, kita buat kondisi if. Nah, di sini kita masukkan kondisi jika row, variabel row yang berisi ID admin dia tidak kosong, maka dia akan memulai session start seperti itu. Kemudian titik koma, kemudian kita hapus ini. Selanjutnya kita buat lagi variabel session. Nah, di sini sessionnya adalah ID admin, kemudian sama dengan variabel row ya. Kita tulis lagi ID adminnya, kemudian titik koma. Selanjutnya di sini kita copy lagi, kita masukkan nama ya, siapa nama akun yang akan digunakan, dan di sini kita tulis lagi nama ya. Kita Ctrl S. Nah, selanjutnya di sini dia akan arahkan menggunakan header location sama dengan index.php. Sini titik koma. Nah, jika berhasil memasukkan session admin, maka dia akan mengarahkan ke index.php ya. Kemudian jika gagal, maka dia akan arahkan ke login.php ya. Sini location sama dengan login.php. Di sini kita tambahkan sebuah pesan bahwa jika dia gagal, sama dengan gagal ya, gagal login. Nah, seperti itu. Kita Ctrl S ya. Kemudian kita coba kembali ke aplikasi akademik kita. Kita coba langsung refresh di sini. Maka dia akan langsung mengarahkan ke login.php ya. Jika kita hapus di sini, lalu kita langsung enter,
maka dia akan otomatis mengarahkan ke login.php dulu ya. Oke, kita coba masukkan admin yakni data username dan password yang ada di tabel admin, yakni ada admin, username adalah admin dan password adalah admin. Kita coba masukkan data itu lalu kita pilih login dan berhasil ya. Nah, seperti ini proses loginnya. Kemudian kita akan mencoba mengaktifkan fungsi logout ya. Nah, di sini kita kembali ke sublime text kita. Nah, di sini kita tambahkan file yang namanya logout ya. Kita Ctrl S, di sini ada logout.php ya. Kita Ctrl S. Nah, di sini untuk login logout di sini cukup sedikit ya. Kita hanya perlu menghapus session yang kita sudah buat. Nah, di sini kita buatkan lagi session start dulu. Kemudian di sini kita hapus sessionnya dengan cara session destroy. Nah, jika session ini sudah dihapus menggunakan session destroy, maka langsung akan diarahkan kembali ke login.php ya. Login.php. Di sini kita tambahkan pesan logout ya. Oke, kita titik koma, kita Ctrl S. Selanjutnya kita ke menu index, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian logout di sini kita panggil logout.php ya. Kita tulis logout.php. Artinya pada saat kita klik logout.php dia akan memanggil coding logout.php yang kita buat di sini ya. Oke, kita kembali ke project kita coba refresh dulu 1 kali. Nah, di sini di bagian administrator kita tinggal pilih logout dan proses logoutnya sudah berhasil ya. Oke, kita coba login lagi. Dan berhasil ya. Kemudian kita kembali logout lagi dan berhasil. Oke, jadi seperti itu proses login dan logout untuk aplikasi akademik yang kita buat ya.